Oke, kita bisa mulai. Selamat malam kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Ya, selamat malam, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan kesejahteraan ya bagi kita semua dan keluarga-keluarga semuanya. Ya, selamat Hari Raya juga, Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Ya, kita baru selesai liburan, ya liburan Lebaran. Besok kembali beraktivitas, ya yang praktek kembali praktek, ya yang bekerja juga kembali bekerja. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas kita dengan baik. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arya Prananando. Hari ini saya sebagai penyelenggara sekaligus moderator pada webinar Indotisium pada malam hari ini. Oke, pada malam hari ini kita akan kedatangan seorang pembicara. Beliau warga negara Indonesia, namun sudah berpraktek cukup lama ya di New Zealand atau Selandia Baru. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini ada yang pernah mengikuti seminar atau webinar sebelumnya bersama Dr. Sony Ambudi. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ikut seminarnya sebelumnya atau pernah mengikuti sosial media beliau, Dr. Sony Ambudi. Ya, beliau sebelumnya sering sekali mengajarkan kita tentang pengobatan Chinese medicine, ya terutama pengobatan Chinese medicine dengan food therapy ya, atau terapi makanan. Ya, ya kita sering ya kita dengar cerita-cerita beliau bagaimana beliau bisa mengobati pasien-pasien beliau yang dengan penyakit yang sudah parah ya atau kronis, yang istilahnya dengan kedokteran modern pun mungkin sudah mentok ya, namun dengan pengobatan Chinese medicine yang simple dengan terapi makanan, dan beliau bisa mengobati pasien-pasien beliau hingga kembali sembuh. Sebelumnya saya juga belajar juga dari beliau mengenai terapi makanan, dan pada malam hari ini Dr. Andri Lim ya juga merupakan salah satu yang juga mengikuti jejak beliau ya dalam menggunakan terapi makanan untuk pasien-pasien kronis ya, pasien-pasien dengan kasus kronis ataupun kasus berat dengan sudut pandang Chinese medicine. Jadi sekali lagi terapi makanan yang akan kita bahas pada hari ini atau malam hari ini adalah terapi makanan berdasarkan ilmu Chinese medicine ya, atau TCM. Ya mungkin teman-teman mungkin di sini merasa ada yang masih berpikir ya, apakah memang efektifkah terapi makanan dibandingkan terapi-terapi lain? Ya kan kadang kalau kita umumnya kalau ke Shinsei gitu ya atau ke pengobatan dari Chinese medicine, kita kan menggunakan herbal ya kan yang digodok. Ya lalu bagaimana dengan makanan? Ya kadang-kadang makanan itu cuma dianggap sebagai tambahan atau sebagai sampingan ya di luar terapi yang lain. Ya, namun oleh Dr. Sono Ambudi ya, dengan Dr. Andri Lim hari ini juga ya kita menggunakan terapi makanan sebagai pengobatan utama ya atau terapi utama ya. Nah, kita akan dengarkan pengalaman beliau ya. Ya. Kita juga berterima kasih ya pada Dr. Andri Lim malam hari ini. Beliau di sela kesibukannya bahkan di hari libur pun beliau masih suka menerima pasien ya, sehingga sangat sibuk sekali dan sangat sulit sekali bisa mendapatkan jadwal sharing pengalaman dengan beliau pada malam hari ini. Ya bahkan sekarang pun di New Zealand saya kira sudah hampir tengah malam dan Dr. Andrili masih menyempatkan waktu untuk sharing ya kepada kita mengenai ilmu Chinese medicine ya terutama food therapy Chinese medicine. Sehingga nanti bagi teman-teman sekalian ya jangan ragu ya untuk bertanya apapun ya, karena ini kesempatan yang sangat saya bilang tuh mungkin sangat langka ya, bahkan saya sendiri pun ini baru pertama kali webinar dengan beliau ya setelah sekian lama ya, sehingga nanti kalau ada pertanyaan apapun tentang Chinese medicine atau tentang food therapy ya bisa langsung ditanyakan ke beliau.
Oke, saya langsung saja perkenalkan sedikit CV singkat dari beliau, Dr. Andri Lim. Ya, ini sedikit CV singkat beliau ya. Jadi, Dr. Andri Lim ini merupakan seorang praktisi Chinese medicine yang juga istilah berguru dengan senior, akupuntur senior di New Zealand, yaitu Dr. Sony Ambudi, sejak tahun 2014 hingga almarhum ya, Dr. Sony Ambudi sudah almarhum tahun 2021 kemarin. Dan Dr. Andri Lim mendapatkan kualifikasi Chinese medicine beliau setelah 6 tahun belajar, ya 4 tahun diantaranya menempuh pendidikan Chinese medicine dalam akupuntur dan herbal medicine, dan ditambah 2 tahun postgraduate ya atau master di bidang Chinese medicine di New Zealand College of Chinese Medicine ya di New Zealand dan New Zealand School of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine ya. Dan beliau sekarang berpraktek ya dengan sangat sibuk ya, mungkin hampir 24 jam ya berpraktek. Beliau cerita dari pagi hingga tengah malam tuh biasanya pasiennya tuh nggak berhenti-berhenti ya, bahkan hari libur pun kadang masih sibuk dengan pasien. Hingga hari ini adalah hari yang ini ya berharga ya mungkin bagi teman-teman ya, harap bisa didengarkan dengan baik penjelasan beliau ya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan nanti ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai CV singkat beliau, Dr. Andri Lim. Oke, berikutnya mungkin langsung saja saya undang Dr. Andri Lim untuk dapat menyampaikan materinya. Ya, untuk Dr. Andri Lim, saya persilakan. Terima kasih. Oke, Dr. Arya, terima kasih atas undangannya. Memang sudah bertahun-tahun saya tidak terlibat dengan training, dan kemudian semenjak Dr. Sony meninggal, saya juga menyibukkan diri saja karena ya sedih lah ya, sampai kita itu kadang-kadang susah berkonsentrasi. Jadi saya lebih banyak melibatkan diri dengan pasien. Untuk sekarang ini, pasien itu sekarang udah membludak, tangannya cuma 2 lagi. Ya mudah-mudahan yang lain-lain bisa banyak belajar dan kemudian membantu banyak pasien yang lain. Saya mulai sekarang presentasinya. Nanti kalau ada yang mau tanya, kalau sampai ada waktu, tanya dengan Dr. Arya. Dan mungkin ada yang belum bisa saya jawab, nanti ditulis saja ya. Sekarang saya mulai ya. Oke. Bisa kedengaran ya sana? Halo? Ya, kedengaran dokter. Oke. Alright, sekarang kita mulai ya. Sekarang tema hari ini itu adalah efektivitas dari TCM food therapy dalam menangani kasus kronik. So, itu saya taruh di bahasa Inggris, how effective is the TCM food therapy in the treatment of chronic diseases. Nanti kalau ada bahasa Indonesianya yang nggak benar, saya pakai bahasa Inggris ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Jadi untuk pengukuran efektivitas dalam mengobati penyakit di dalam TCM, kita harus tahu, karena efektivitas itu apa? Efektivitas itu adalah kita itu menghasilkan sesuatu. Jadi ada resultnya. Jadi kalau kita mengobati pasien, apa yang bisa kita hasilkan? Penyembuhannya bagaimana? Progresnya gimana? Nah, biasanya kalau yang kita lihat sekarang, efektif atau tidaknya itu tergantung dari 2 faktor. Itu faktor dari
pasien atau practitioner-nya. Dan biasanya kalau practitioner-nya itu kerjanya bagus, hasilnya akan bagus. Dan kalau misalnya tetap nanti dikatakan kenapa tidak efektif gitu ya, setelah mendengarkan seminar, terus praktek di tempat praktek, kenapa saya tidak bisa gitu. Nah, dari yang saya tahu, biasanya itu pasien itu yang terjadi kesalahannya di pasien. Dia tidak mendengarkan advice kita, kemudian dia itu datang ke klinik kita ya ogah-ogahan, begitu sebentar sudah sembuh sedikit, sudah merasa enak, menghilang. Nanti datang lagi. Dan kemudian kita itu melihat bahwa pasien itu banyak yang maunya hasilnya cepat. Kapan ini sembuhnya, dok? Kapan? Padahal di Western medicine aja nggak bisa dia. Dan itu kalau di Chinese medicine perlu waktu. Apalagi mereka itu udah datang kronik. Lebih susah lagi. Oke? Dan kemudian saya mau menekankan juga untuk efektivitasnya itu kita harus lihat dari practitioner. Sekarang saya membicarakan ini untuk praktisi ya. Ini semua untuk praktisi. Jadi kalau untuk ini pasien, jadi nanti consult ke praktisinya ya. Karena ini mungkin lebih dalam ceritanya. Ini cerita praktek semuanya, oke? Jadi practitioner-nya itu juga ada kesalahannya di practitioner. Dia itu nggak melakukan kerja yang baik. Dan biasanya juga kalau misalnya mau efektif ya, kalau bisa, kita itu interview patient dulu. Dan waktu datang ke kita tanya, apa yang dia mau? Kita tanya dia. Dan kalau misalnya memang dia itu pas interview kita, baru kita terima. Dan ada juga, practitioner itu ada yang kita bilang langsung mengambil kesimpulan tanpa melakukan diagnosis yang tepat atau tidak melakukan diagnosis. Dan dia juga nggak mempunyai pengetahuan yang mendalam atau belajar dari guru yang tidak kompeten. Dan ada juga, ini dari pengalaman saya ya, tapi ini untuk praktisi, mereka itu juga ada yang tidak mempunyai daya nalar untuk memproses informasi yang diterima dari pasien. Seperti yang kita tahu, kan tidak gampang ya menjadi untuk Western medicine aja ya. Kalau di sana ada yang dokter, ada yang surgeon, kan tahu ya, nggak semua orang bisa jadi the best surgeon in the world. Training yang saya tahu ya, pasien saya ada anaknya yang di Melbourne Uni, jadi surgeon. Untuk menjadi surgeon itu trainingnya berat sekali, bertahun-tahun. Nah, apalagi kalau mau menjadi, kita bilang TCM dokter yang mempunyai ketepatan tinggi. Nanti akan saya bahas 3 level TCM dokter setelah ini. Sekarang kita pergi ke TCM food therapy ya. Nah, efektivitas ya, sesudah itu ya, next. Effectiveness kita udah bahas ya. Next one, Arya. Ke TCM food therapy, oke? Ya. TCM food therapy ini, kalau mau dibahas, itu bisa satu topik lagi. Jadi saya cuman skipping aja untuk practitioner. Kembali cek tentang rasanya, tentang rasa dari makanan itu, temperaturnya, terus channelnya masuk mana, terus directionnya kemana dia ke atas, ke bawah, atau dia itu kemana. So kalau di bahasa Inggrisnya tuh, you must understand the taste, temperature, channel affinity, and directions of the food that you are prescribing. All right? So I'm not going to discuss this in details, but I will be
more put attention on later on to talk about the cases. Alright, so we move on. Berikutnya ya. So chronic diseases, okay? Kalau kita membicarakan chronic diseases, kita juga harus mengerti bahwa kita balik lagi ya ke TCM medicine itu, untuk efektif itu, kita harus mengerti bahwa TCM itu adalah result-oriented medicine. Jadi ada hasilnya. Dan to be effective, kita harus, saya tekankan lagi, you must produce some result. Kalau nggak, ngapain saya datang ke praktisi itu? Nggak ada gunanya, nggak sembuh-sembuh. Oke? Dan balik lagi, result can be a failure and effective. Dan balik lagi nanti, kenapa nggak efektif? Salah pasien atau salah dari practitioner-nya. Oke? Dan untuk penyakit-penyakit kronik yang saya tahu di klinik saya ya, tidak ada yang namanya kanker itu lebih susah atau sakit kepala lebih gampang. Tidak ada. Semuanya itu susah. Mungkin sakit kepala lebih susah dari mengobati kanker atau penyakit yang sudah terminal, yang mungkin dokter bilang besok sudah mati, atau kita bilang 2 minggu lagi dia sudah siap-siap, panggil saudara-saudaranya datang. So in Chinese medicine, there is no difference between acute and chronic. They all equally difficult to treat. Dan juga kalau kita praktisi di tanah air itu, kalau ingat ya, kita itu apa yang dikatakan sebagai kanker lah, stadium berapa, autoimun, diabetes, stroke, semua yang penyakit-penyakit yang berat, itu semua adalah hanya gejala di Chinese medicine. Jadi kita itu tetap harus mencari siapapun yang datang ke kita, biarpun dia bilang saya kena diabetes, saya tidak mengobati diabetesnya, saya mengobati berdasarkan Chinese medicine-nya. Bagaimana mengobati dengan Chinese medicine-nya? Nah, harus balik, cek lagi, diagnosisnya benar atau enggak. Diagnosisnya itu kan ada metode diagnosis, cek lagi. Dan waktu dokter Arya tanya saya, gimana nih? Ini, gini. Kalau nanti tanya dokter Arya, cek lagi. Oke? Nah, jadi kita itu, kalau yang sebagai seorang praktisi ya, kita itu jangan untuk supaya efektif itu langsung prescribe untuk chronic disease, bayam. Tidak bisa kita bilang makanan itu bisa membuat chronic disease-nya itu sembuh. Kalau tidak ada ketepatan pengukuran diagnosis ya, ditekankan lagi. Semuanya itu saya tetap cek terus tiap kali. Dan nggak boleh salah. Dan kadang memang kita bisa salah, dan balik lagi, practitioner at fault. Dia nggak cek properly. Jadi apa yang saya katakan itu nanti balik lagi ke yang pertama saya bahas. Nanti didengarkan lagi. Jadi seperti loop itu. Oke? Efektif, bagaimana TCM food-nya digunakan untuk mengobati penyakit kronik, kita nggak boleh langsung dari efektif itu kita prescribe chronic disease itu apa? Ubi, makanan apapun TCM kita bilang apa aja gitu. Kita nggak boleh. Kita harus tahu di mana dia punya apa kita bilang yang akar permasalahannya, di organ mana. Harus dicek. Oke? Cek, recheck. Jadi, itulah kehidupan kita. Kita harus, begitu dihadapi ada pasien, kita nggak bisa, diabetes, kita langsung buru-buru cek ini diabetes, gimana nih kita lakukan di jarum ini, kayak, atau misalnya, diabetes ini, makanannya ini nih, tentang gula, apa gini-gini. Nggak ada itu. Kita harus cari, di organ mana. Oke? Dan kita
kumpulkan semua data itu. Oke? Jadi harus diingat ya. Jadi saya ulangi lagi. Efektif itu berarti capable of producing result. Jadi TCM food therapy ini hanya salah satu alat. Tanpa diagnosis yang tepat, nggak akan berguna. Oke? Dan kita itu nggak boleh bypass semuanya. Jadi kita itu, TCM itu ada sistem. Jadi sistem itu sudah ada logiknya. Pertama, kita harus misalnya inspeksi, observasi. Itu udah tahu kita by heart. You should know inspection, observation. Kemudian listening and smelling. Interogasi juga harus tanya. Inquiring, questioning your patient, and palpation, of course. There will be a pulse diagnosis of it. Jadi tapi semua ya, nggak sampai jadi mengandalkan hanya satu juga. Kita kumpulkan semua datanya, kumpulkan evidence-nya, investigasi lagi, sampai kita dapat mengetahui kita punya treatment plan. Tanpa ada diagnosis, kita nggak bisa jump conclusion. Kita kan bukan, kita bilang fortune teller. Kita ini sebagai, kita bilang physician. Karena di Cina itu ada dua dokter di Cina. Saya nggak tahu di Indonesia bagaimana mereka. Kalau di sini kita itu dia dipanggil dokter, nggak tahu di sana dipanggil sinsei, saya nggak tahu ya. Kalau di Cina, orang Cina udah tahu, orang Tionghoa di sana tahu. Di Cina itu ada dua. Kamu mau cari Western medicine doctor atau kamu mau cari Chinese medicine doctor? Tanya Arya tuh, Arya kan ke Cina tuh ya. Itu ada dua itu ya. Jadi yang mana yang dipilih? Nah, kalau kita mau jadi Chinese medicine doctor, kita harus tahu 4 basic ya, diagnosis method. Itu harus udah bukan hanya dihafal, itu udah jadi mendarah daging. Begitu pasien datang, kita harus tahu infeksi. Kita udah observe. Dia apa ini? Kita udah liatin. Kakinya kayak nggak bisa jalan, atau dia ada penyakit kulit, kita udah lihat ada bengkak di mana, ya. Semuanya udah luar kepala, udah lihat aja, udah kayak di scan semua. Oke? Terus listening, kita harus lihat gimana nih mereka nih. Kalau kita udah listening, kita itu jangan hanya kita langsung ini ya, ngomongnya, tanya mereka, terus mereka pasti cerita semua. Mereka cerita semua. Dan kalau udah cerita, udah gampang. Kita udah dengerin aja. Dan juga itu kalau yang penciuman ya, kan kita gantung, kan ada yang penciuman misalnya yang tajam, mereka bisa tahu, wah ini ada bau yang nggak enak, gitu. Atau ada sesuatu. Oke? Dan tanya mereka. Karena itu sebagai basic. Gimana kamu ini mendapatkan penyakit ini? Kenapa bisa begini? Oke? Tanya terus. Oke? Baru kita cek. Oke? Dan kalau cek pulse juga sama. Kalau misalnya dia nggak percaya kita, percuma kita cek. Oke? Nggak akan ada hasilnya. Karena kita perlu cek berkali-kali, kan? Sekali aja nggak bisa. Oke? Ya. Dan saya juga mau bahas ya, practitioner itu ingat nih kita maunya practitioner yang mana untuk mencapai sesuatu efektivitas dan dapat mengobati kronik ya, penyakit kronik ya, dengan ya salah satunya kita ambil contoh TCM food. Kita harus tahu kita maunya di level mana. Oke? Karena kalau kita udah tahu di level mana, kita akan bekerja keras. Kita mau capai di mana. Oke? Kita mau jadi manajer, kita mau jadi CEO, atau kita mau jadi manajer kelas, kita bilang direktur, atau kita mau jadi hanya manajer tingkat ya biasa gitu. Oke? Di TCM juga ada. Ada yang bisa mengobati penyakit kronik. Oke? Yang bisa mengobati penyakit kronik, itu nanti lihat di Nanjing. Oke? Nanjing, chapter 16, dibaca itu ya. Nah, dia bilang ada yang namanya superior, itu model kelas hebat gitu ya. Dia itu tahu dia diagnosisnya. Dia tahu bagaimana mengobati orang itu tahu. Diagnosisnya benar-benar kita bilang mereka itu tahu cara diagnosis yang benar.
Dan tingkat ketepatannya kira-kira 90%. 9 dari 10 pasien tuh dia bisa sembuh. Sebenarnya mungkin 10 dari 10 mereka, tapi mereka nggak mau tulis ini ya. Humble mereka, kan top nih. Nah, yang practitioner yang biasa lah, middle level manager, ya, middle level manager, dia itu cuma tahu sedikit dia, lebih bagus sedikit lah. Dan dia itu bisa hanya ya 80% lah, udah bagus itu, topnya ya, ke topnya, 80%. Oke? Dan yang terakhir itu ya manajer tingkat bawah. Nah, dia ini pengetahuannya nggak cukup. Karena dia kalau dikasih informasi, dia nggak bisa. Dia nggak bisa establish pattern-nya. Jadi dia itu hanya bisa ya mungkin maksimum 60%. Oke? Tapi yang saya tahu ya, kalau kita baca di kitab, ada kitab itu dia bilang begini. Dari 10.000 orang yang kita pelajari, kita obati, itu 10.000 itu harus benar-benar disembuhkan. Baru kita dikatakan seorang praktisi TCM. Kita harus mengetahui bagaimana ketepatan diagnosis kita. Dan itu satu per satu. Cek lagi, setiap pasien beda. Jadi nggak akan sama. Oke? Dan juga ya, sekarang untuk sebelum saya nanti kembali ke kasus ya, saya juga mau menekankan lagi, ya, kembali lagi untuk dikatakan sebagai TCM practitioner ya, apalagi kalau mau jadi yang kronik ya, kita bilang mengobati penyakit kronik, berarti kita itu levelnya harus ke arah superior ya, dan kita itu harus belajar lagi nudging, dan juga tahu itu nudging itu apa itu pelajarannya, oke? Jangan hanya mau mengobati aja gitu. Kita dasarnya apa? Harus ada dasar. Kita harus investigasi. CN blood-nya gimana? Kita harus tahu organ itu defisiensi atau excess, harus tahu. Dan untuk kita bilang TCM food ya, misalnya food therapy aja dah, ambil satu. Kita harus tahu dia itu panas dingin. Oke? Itu C-nya itu kemana? Rasanya di mana? Ke organ mana? Kalau tahu itu, mungkin bisa menjadi praktisi yang kita bilang yang top. Yang pertama itu bisa mengobati 9 dari 10 pasien. Oke? Dan kita harus tahu ya, saya ulangi lagi, kita harus tahu diagnosis, harus tahu mencari conclusion-nya, supaya kita tahu treatment plan kita apa. Dari manifestation dari mana kita harus tahu? Dari perubahan alat-alat tubuh itu, yang kita bilang Zhangfu itu, kita harus tahu. Kita harus tahu juga cara menganalisa apa yang terjadi dengan Zhangfu organ itu. Kalau kita tahu, baru kita disebut sebagai praktisi TCM. Oke? Dan sekarang saya akan ke kasus ya. Oke ya? Nah, sekarang gini nih. Saya ada 3 kasus. Semuanya ini terminal. Oke? Ini saya ingat waktu dulu, kira-kira ya baru mula-mula belajar itu ya. Pernah saya cerita waktu ke Indonesia, saya bilang saya dikirim seperti saya dikirim kalau bayangin ada hiu, terus kemudian dibuang ke laut, terus harus berenang balik ke offshore. Itulah saya tuh. Dikasih pasien, katanya, kamu datang ke pasien ini, ex-lawyer, umur sekitar 80-an ya. Dia terminal, saya nggak tahu dia terminal. Disuruh datang aja, saya ikut aja deh. Ternyata dia cerita, dia itu cuman dikasih waktu sehari. Malamnya seluruh keluarga udah ngumpul. Ya. Kemudian udah pada ucapin selamat. Besoknya katanya dia udah meninggal ya. Ini Western Medicine yang ngomong ya, kamu udah punya waktu sehari gitu.
penyakit parah, apa aja ada dia, jantung semua, diabetes apa, obatnya satu gerobak itu. Dia bilang sama saya, my herbs. He said, is that much? Oke, saya percaya aja sama dia. Oke, saya obatin, saya suruh makan sayur-sayuran, dan juga saya bilang nggak boleh makan daging kamu ya. Kamu udah lemah sekali, makan daging, keok kamu. Beneran dia ikutin saya, dia percaya saya. Dia ikutin terus. Saya suruh makan apa, dia ikutin. Oke? Semua makanan sayuran. Tidak ada daging sama sekali, nggak ada namanya ikan, nggak ada namanya telur, nggak ada sama sekali. Oke? Hidup dia 3 tahun. Bayangin coba. Terminal. Dari Western Medicine ya. Oke, dia kasus pertama. Oke? Kasus kedua itu Dr. Sony tahu juga, saya konsult dengan Dr. Sony juga, Dr. Sony dulunya ya. Ini brainstem cancer, umur 30. Dia itu udah di waktu datang ke saya sudah kimo berapa round itu? 2 round, terus kemudian radiasi. Nggak bisa juga. Akhirnya ibunya tanya saya, bagaimana bisa ditolong nggak anak saya? Saya bilang kenapa? Brain cancer, brainstem cancer. Terus ibunya bilang gini, tolongin saya ya, anak saya nih. Terus akhirnya saya bilang kenapa? Hidupnya cuma 2 minggu katanya. Oke, 2 minggu dikasih hidup 2 minggu. Setelah itu saya obatin tiap hari datang terus. Setelah diobati sama makanan sayur. TCM food therapy. Masih hidup sampai sekarang. Oke, dan yang ketiga ya, ovarian cancer. 65 tahun. Dia ini juga terminal waktu datang. Cuman seminggu waktunya. Bayangin coba kasus-kasus seperti itu. Ngeri kan? Kalau gagal gimana? Ya kan? Ya tapi saya tetap aja diagnosis. Akhirnya tuh dalam suatu saat ini yang bisa. Kedengaran? Halo? Ya, saya lanjutkan ya. Kedengaran? Ya, dengar kok, dengar. Ya, oke. Jadi yang pasien kanker ini, yang umur 65 tahun terminal ini, waktu datang cuma seminggu dia. Dikasih dokternya seminggu, dan dia udah ngundang family-familynya dari luar negeri. Terminal udah pendarahan, darahnya udah kemana-mana ada itu. Dan dia juga udah ke TCM practitioner waktu dulunya. Tapi salah obat itu. Tapi saya nggak mau membicarakannya. Udah bertahun-tahun dia ke practitioner ini. Salah obat. Dan tapi dia udah terminal ya. Akhirnya ya nggak mati-mati itu. Udah seminggu saudaranya datang dari luar negeri, nggak mati. Dia bilang dia mau ke Wellington. Dia bilang nggak boleh. Dokternya bilang nanti mati. Akhirnya udah dia di sini, saya obatin berbulan-bulan akhirnya. Setelah akhirnya 3 bulan, ya dia meninggal dia. Tapi udah terminal sekali. Oke, nah, itu pengalaman saya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, oke. Terima kasih kepada Dr. Andri Lim. Ini bisa langsung tanya jawab aja kok, dokter ya. Ya, oke. Oke, teman-teman bisa langsung jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung mungkin raise hand atau di kolom chat. Ya, silakan. Nah, tadi kita sudah dengarkan ya paparan dari Dr. Andri Lim ya bagaimana pentingnya diagnosa ya sebelum kita memberikan terapi apapun ya, mau itu terapi food ya makanan ataupun terapi akupuntur dan lain-lainnya. Yang sangat ditekankan adalah paling penting adalah diagnosanya ya. Jika diagnosanya tepat ya maka makanan pun juga terapi apapun yang kita berikan juga pasti akan berhasil ya. Oke, silakan. Mungkin bagi teman-teman ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada yang ingin sharing kasus, jika boleh, ada kasus yang ingin ditanyakan ke
Dokter Andri Lim juga boleh, silakan. Belum ada? Ya, ya ini apa, jangan disia-siakan nih kesempatannya nih. Soalnya susah banget nih undang beliau nih. Ya, beliau dengan pengalaman praktek yang sangat ini ya, dengan kasus-kasus yang berat-berat seperti itu, mungkin saya sendiri pun mungkin juga masih belum mampu tuh, seperti Dokter Andri Lim. Dokter Arya, saya mau nanya Oke, boleh? ya silakan Dokter Gunadi. Ya, selamat malam Dokter Andri. Ketemu Apa lagi kabar nih. Dr. Gunadi? Udah lama Iya nggak dok. ketemu. Iya. Dok, saya mau nanya nih. Iya, Kan saya pernah ikut kelas-kelas singkat Dokter Andri sama Dokter Sony. Iya. Nah, saya masih bingung nih dok. Kalau misalnya kan yang paling utama itu kita harus analisa dari nadi kan termasuk yang wajib dilihat nih dok. Hmm. Nah, saya punya satu kasus. Dia ini wanita umur 40-an, sudah 2 kali dioperasi karena kanker payudara. Tadinya yang kiri, terus 10 bulan kemudian yang kanan. Sudah kemoterapi juga. Nah, yang jadi problem sekarang dari operasi itu kan biasanya suka bengkak dok di lengannya itu, karena kelenjar getah bening dia diangkat. Nah, saya nggak bisa menganalisa dari nadinya, karena yang tangan sebelah kiri itu keras sekali. Jadi nadi betul-betul tidak teraba. Hanya yang kanan yang bisa diraba. Jadi yang tangan kanan. Tapi kalau lihat dari lidahnya, menurut saya sih dia itu lembab sekali gitu, dampness. Itu gimana tuh pengalaman Dokter Andri kalau menghadapi kasus begitu, dok? Jadi masalahnya di tangannya, nggak bisa dicek nadinya. Ya, kalau misalnya kita patokannya bahwa nadi harus dicek apa ya, seperti kalau waktu belajar tuh dok, kan kita belajar analisa nadi tuh berapa kali kita ketemu gitu. Nah, kalau kasus begitu bagaimana? Apakah bisa dengan mengandalkan lidah saja atau bagaimana gitu dok? Oke, jadi kan kalau sekarang yang sebelah salah satunya itu nggak bisa, berarti kita tetap ada yang lain kan? Diagnosis metodenya kan ada yang lain kan? Coba masih ingat tadi saya ngomongnya ada 4 kan? Diagnosis method ada 4. Ya. Inspeksinya kan harus ada bisa inspeksi. Ya. Dan inspeksinya itu bisa juga dari complexionnya, dari skinnya, dari mananya. Kita juga kumpulkan evidence yang lain. Jadi nggak hanya semua bisa, kita nggak perlu aja dari nadi aja kan, nggak bisa dari nadi aja. Semua evidence dikumpulkan. Jadi evidence apalagi yang bisa kita kumpulkan. Dan juga gini loh, coba tadi kan Dokter Gunadi bilang dari getah bening yang dari ini ya. Nah kalau TCM practitioner nggak ada cerita getah bening, ada apa, nggak ada dia. Dia cari mananya? Dia cari zangfunya kan, cari organnya itu. Jadi kita harus berpikir sebagai Chinese medicine practitioner. Kalau nggak kita nggak bisa ngobatinnya. Kalau kita bilang udah dipotong ini, getah beningnya ini, kalau kita berpikir seperti itu, nggak jalan kita diagnosis kita. Balik lagi kita, tadi diagnosis method kita apa? Ya kan? Ada 4 itu ya, coba diperhatikan lagi yang 4 itu. Dicari yang mana aja, nggak masalah. Oke? 4 diagnosis method itu, mana tadi itu yang saya bilang itu? Ada nggak tadi itu? Coba dibalikin lagi itu. Inspeksinya, observation-nya juga, di-observe juga, karena kita stuck. Nah, kita cek observasinya apa, terus kemudian kita lihat dia apalagi yang ada masalah. Dari listening-nya, terus dari smell-nya, inquiring-nya, questioning-nya, pulse diagnosis, oke? Karena pulse diagnosis itu susah. Nggak semua orang bisa. Biarpun ada 2 tangan aja diperiksa, belum tentu dia periksanya benar. Betul? Ya, betul dok. Jadi nggak masalah. Jadi jangan sampai panik gitu. Kita jangan sampai panik, oke? Kita tuh yang kita harus tahu itu, pasien itu cerita kita apa masalahnya, oke? Kita juga dengar. Nanti dia cerita sama kita. Nah, bagaimana dia bisa menceritakan kalau dia nggak percaya dengan kita? Ya, jadi kita harus tahu juga nih,
ini pasien kita ini gimana. Oke? Jadi nggak perlu hanya mengandalkan itu, karena kan itu susah. Itu perlu waktu. Oke? Ya, makasih, Dok. Diagnosis methodnya itu cari lagi yang lain. Pakai cara lain lagi. Oke? Karena kalau misalnya nadi, kalau kita nadi aja, wah, nggak selesai. Kemarin itu kita sampai jam berapa itu? Ada tuh, sampai midnight ya? Ya, Hanya betul. nadi aja tuh. Nggak selesai tuh. Mungkin pada komplain kali. Nggak selesai. Oke? Jadi, bukan hanya lidah. Oke? Jangan cuma hanya tongue and post diagnosis. Observation. What's going on with the patient? Listening. What is the main concern? Is it because the hand is so hard? Or what do they want to achieve after the operation? Right? Apa yang dia mau? What is the goal? The result, effectiveness kita itu target kita apa? Mungkin target kita sama pasien beda. Ask your patient, what do they want to achieve after coming to you? Right? Oh, saya ini nggak apa-apa. Saya udah misalnya pasien stroke. Saya tanya, oh, dokter bilang nggak bisa jalan. Terus keluarganya bilang apa? We don't care as long as mom have maintenance. Ya, target saya mau supaya dia bisa jalan. Tapi keluarga bilang nggak apa-apa, nggak bisa jalan. Oke? So, yang operasinya juga sama. Ditanyakan, what is the target? Oke? Dokter Gunadi, gimana? Ya, makasih, Dok. Ya, jadi nanti ditanya lagi. Kalau nanti ada apa lagi, ini ya, nanti ngobrol lagi. Mungkin waktunya nggak banyak gitu ya. Oke. Oke, ya berikutnya. Ya. Oke, ada Prof. Sim Ki, silakan Prof. Sim, silakan. Di unmute dulu Prof. Sorry. Di apa? Mic-nya belum Prof. Suaranya belum kedengeran Prof. Mana Prof? Prof, suaranya belum kedengeran Prof. Maaf. Prof. Sim, suaranya belum kedengeran Prof. Suaranya belum kedengeran. Sorry, diklik lagi Prof, diklik lagi. Oke. Oke, bisa? Oke, siap, sudah. Iya. Ini terima kasih atas kesempatan untuk saya ini, ya. Sangat menarik, ya. Pemaparan Dr. Andri ini. Ingin saya tanyakan kepada Dr. Andri, apakah food therapy yang 3 pasien itu semuanya sama atau dibeda-bedakan? Ya, karena menurut Chinese medicine, food itu ya warnanya ya itu beda warna, beda rasa, itu masuknya ke Changfu yang beda juga ya. Nah, sekarang saya ingin tahu ya, jadi yang di otak dengan yang di uterus itu apakah sama ya, food terapinya sama, hanya makan sayur aja. Sayur itu dibedakan rasa, dibedakan warna, dibedakan tidak di sini. Ingin saya tanyakan ya. Kemudian ini kebanyakan memang menarik sekali ya. Ini jadi yang sudah begitu gawat ya, ini saya sangat apresiasi bahwa perlu diagnosis yang tepat ya. Diagnosis ini ya yang dikatakan itu ya, apakah sama
ya diagnosisnya untuk ini. Jadi diagnosis yang beda ya itu apakah ada perbedaan di sini antara 3 itu dan food terapinya apakah beda? Ini akan saya tanyakan kepada Dr. Andri ini ya. Ya, terima kasih. Oke, ya. Ya, terima kasih Prof. Tadi kan juga saya sudah ceritakan bahwa TCM food therapy itu kita harus sebagai practitioner mengetahui taste-nya, temperature, chain affinity, and direction. Betul? Iya. Jadi setiap pasien itu kita harus cek lagi satu persatu. Tidak mungkin sama. Mungkin kebetulan sama. Dalam kasus ini sama juga. Tidak bisa. Tidak bisa sama. Dan Ya. tidak sama. Karena kita harus cek. Kita harus Ya. cek satu persatu. Diagnosanya tetap sama, didiagnosa prosesnya, tapi alatnya yang mana yang salah atau yang rusak pasti beda. Ada kemungkinan sama, tapi tetap satu persatu diperiksa. Ya. Nah, ingin saya tanyakan. Menurut diagnosis Dr. Andri, ini menurut Chinese medicine ini diagnosisnya apa? Ya. Jadi ini ingin saya bisakah saya mengetahui diagnosisnya apa? Ya, dengan food therapy yang bagaimana ya itu bisa kena sasaran ya yang begitu mengagetkan ya. It's amazing ya, amazing ya. Jadi sangat mengagetkan ya bahwa yang harusnya besoknya sudah meninggal itu hanya dengan food therapy itu bisa sampai diperpanjang sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Ya. Jadi diagnosisnya ya apakah bisa ya ini saya ingin mengetahui diagnosis ini apa, foodnya apa, warnanya apa, ya yang sesuai dengan diagnosis Chinese medicine di sini. Oke, karena kasus ini kan satu persatu ya, dan saya juga sudah jabarkan. Pemeriksaan kita itu dari diagnosis itu kita harus tahu, karena kita ada Zhang sama Fu ya, kita harus periksa yang mana. Dan kalau kasus saya itu nggak bakal bisa diulangi dengan kasus yang lain, harus periksa lagi. Ya. Makanya kita bilang ketepatan itu individual, kayak saya ceritakan, tailor to individual. Oke, saya bilang, kalau kita periksa 10.000 pasien, kita harus bisa mengobati 10.000 pasien itu. Itulah seorang praktisi, yang namanya praktisi. Saya tadi ceritakan lagi, precise diagnosis, tailor to individual. Dan ditanyakan bagaimana, saya bilang lagi, balik lagi kita ke 4 diagnosis method itu. Jadi kita cek lagi. Dan kemudian, seperti yang tadi kita sudah diskusikan, itu channelnya mana? Di food terapinya itu harus tepat. Jadi kalau saya bisa ceritakan ya, seperti ban mobil tronton ya. Kalau misalnya lagi jalan itu kan, kalau bannya kempes, kita harus tahu ban kempesnya di mana, betul? Iya. Nah, cara periksanya itu kan kita nggak tahu setiap mobil itu kempesnya di mana. Diperiksa satu-satu ya, Pak ya? Betul, Prof? Iya, betul. Nah, waktu mau periksa itu kan nggak tahu tronton yang mana. Saya cerita tronton saya nih. Tapi begitu nanti Prof contoh saya punya, belum tentu bisa dipakai buat tronton yang lain. Itu loh yang saya mau bagi cerita nih. Jadi, saya maunya mereka itu berdikari independen, cari itu yang kempesnya di mana. Dan kalau kempesnya itu saya bilang harus tahu, saya cerita tadi ya, kalau dibalik nanti kalau lecture ini kan ada nih, diulangi lagi, didengarkan lagi. Kita itu harus tahu yang kempes mana, atau yang bannya keisinya kebanyakan, defisiensi atau ekses. Kita harus tahu, itu basic kan, betul? Iya. Ya, jadi kita harus tahu. Terus kemudian kita harus tahu itu C-nya lari kemana. Dari Zhang Fu-nya, darahnya lari kemana? Satu persatu lagi kita ceritakan lagi. Jadi
saya ini cuma mau memberikan inspirasi bahwa itu bisa dilakukan. Apa yang Dr. Sony katakan itu benar. Tapi saya latihannya lama. Untuk butuh ketepatan tinggi itu latihannya lama. Dan, ini saya ingin tahu ya bahwa Dr. Andri itu ya penggunaan diagnosisnya itu sudah tepat misalnya ya tepat ya itu cangfu mana yang ingin saya ketahui, itu cangfu mana yang kena ya diagnosis itu dari Pak Kang ya, cangfu mana ya, itu C-nya di mana, C itu deficient, kekurangan apa ya, di mana, karena food therapy itu juga apakah perlu ya didiagnosis ini yang perlu di PU itu yang dikuatkan ya, diberi nutrisi kemana ya, ini nutrisinya kemana ya, kan di Chinese medicine itu food itu ya 5 warna 5 rasa ya, itu ada tiap itu ada kemana ya larinya, mengobatinya itu larinya kemana ya, itu juga begitu, warna juga begitu ya. Ini kalau bisa saya ingin tahu kemana itu ya. Terus kalau untuk tahu kemana saya bisa ceritakan, tapi itu butuh mungkin berapa jam lagi. Itu nanti teorinya ke Dokter Arya ada ya, teorinya itu ya, teori rasa, teori ini semua ada, nanti bisa didiskusikan. Itu teori, itu basic teori, makanya saya udah ceritakan, kita sebagai praktisi udah harus tahu itu. Dan kalau saya harus ceritakan harus belajar lagi, nah, kan kita sebagai sekarang ini di antara praktisi ini kita berbagi cerita. Kalau kita mau membicarakan basic teori, nanti praktisi yang lain marah, belajarnya di mana gitu kan. Saya asumsi semuanya praktisi TCM yang udah tahu, kita berbagi cerita dan supaya berbagi knowledge, supaya ada kemajuan di antara kita gitu. Dan kalau yang mau tahu soal itu nanti teori itu, basic teori namanya itu, oke? Saya kira nggak usah basic ya, tapi secara singkat ya, bahwa diagnosisnya ini, diagnosisnya misalnya ya kannya ya, dia itu sudah kekurangan yin atau sensinya sudah lemah. Itu ingin saya tahu ke sana. Nah, itu kita harus cek. Makanya begitu. Sorry. Itu. Jadi tidak usah terlalu panjang lebar, ya, hanya diagnosisnya aja itu apa gitu. Oke. Jadi gini loh. Diagnosis yang kalau kita bilang ini yang misalnya ya, yang lawyer ini dia itu udah rusak di mana, di jangfunya ya, ketemu di jangfu mana. Saya bisa cerita waktu itu jangfunya yang paling parah di kidney yin. Oke. Di mana? Oke. Di kidney sebelah kanan kiri. Ya, kidney. Oke. Kidney sebelah kiri. Tapi kita harus tahu kidney-nya di mana. Oke. Kalau kita ketemunya kita harus periksa. Oke. Jadi biarpun kita bilang kidney yin, nah yang lainnya bukan di kidney yin dia di liver. Jadi bisa ke kombinasi mana aja gitu. Jadi kalau saya ceritakan ini juga nggak ada guna. Saya cuma mau cerita bahwa inspirasi, bahwa ketepatan ini, contoh yang saya dapat, dan juga di New Zealand ini, saya juga bukan hanya asal cerita nih. Di New Zealand ini, harus hati-hati kita nih. Karena kita ada report dari dokter, hospital. Keberhasilan kita itu dari report hospital. Kayak yang brainstem ini, report hospital. Yang orang yang 80 tahun ini, dia ada report dari hospital. Semua ada report dari hospital, bahwa dia itu kalau nggak ada lagi gitu, dia punya kanker nggak ada, atau dia masih hidup, kan dia mesti kunjungin ini rumah sakit. Tapi kalau untuk kita menceritakan gimananya, itu salah satu diagnosisnya itu kita harus periksa aja, nggak masalah saya bilang gitu. Nggak mungkin aja dia kidney yin, nanti misalnya Prof mau cari yang mana gitu. Nah tapi
kalau saya salah ini bukan kidney yin misalnya, atau musimnya liver, mati dia. Itu loh yang mau saya tekankan gitu. Ketepatan Ini diagnosis. ketahui ya, diagnosis yang dokter diagnosiskan itu bagaimana menyambung dengan food terapinya begitu. Ini Ya, yang ingin food saya therapy tahu. kan berdasarkan affinity dari organ. Ya kan saya udah bilang dari tesnya, affinity channelnya dari organ kan, channel dari organ saya udah bilang dari yang pertama, tesnya, directionnya, channel affinity-nya, makanan apa yang lewat di mana, kita bisa tes sendiri makan kita itu di mana, di kidney yin misalnya, di liver, di mana gitu. Dr. Sony banyak membahas itu kan satu persatu. Ya kan, saya di sini cuma mau menceritakan pengalaman saya di bawah Dr. Sony dan apa yang saya ketahui gitu. Dan kalau misalnya dari food therapy itu, kita harus tahu rasanya apa. Kayak yang tadi Prof bilang, warnanya apa semua, kita harus tahu. Semuanya kita harus tahu. Sebagai praktisi, kita udah harus belajar. Oke? Temperaturnya apa? Di organ mana itu, apa yang bisa cocok untuk organ itu, nggak boleh salah. Misalnya harusnya kita bilang ubi dikasih liver, pecah dia. Misalnya gitu. Mati dia langsung. Kalau terminal ya, kita ngomongin kronik terminal untuk dalam ini ya, nggak boleh salah gitu intinya. Jadi kita itu, pesan saya, tetap kita harus cek diagnosis yang tepat. Kita ulang-ulangi lagi, maybe kita bisa salah. Dan saya juga sudah ceritakan kenapa bisa salah. Practitioner-nya bisa salah, atau pasiennya yang salah. Yang mana? Betul? Baik. Jadi kita cek lagi nih. Jadi antara dua nih, kita nggak bisa menyalahkan siapapun. Mungkin kita menyalahkan kita, karena kita nggak cek lagi, nggak masalah. Kita recheck lagi. Dan tapi kalau kita udah praktek yang kita bilang udah terminal, itu kita harus lebih berhati-hati lagi. Kalau kita salah, bukan hanya makanan ya, taruh aja salah satu jarum, satu aja salah. Meninggal dia. Baik. Habis dia Terima kasih. Betul? Terima kasih Dr. Andre ya. Jadi kita harus hati-hati ya pesan saya, karena di sini banyak yang senior. Saya bukannya mau mengatakan ya, saya cuma berbagi cerita bahwa saya itu sangat berhati-hati sekali dalam mendiagnosa. Oh. Karena kalau salah, pasiennya mati. Kan kita nggak mau pasiennya mati. Apalagi sebagai kita itu Chinese medicine itu kan banyak kan hanya kita sebagai alternatif ya. Orang kalau Western medicine nggak bisa sembuhin, baru dibawa ke kita. Ya. Betul? Baik. Ya, Baik. oke. Terima kasih ya. Dr. Kalau ada Andre. nanti pertanyaan lagi, silakan ke Dokter Aya. Saya mungkin nanti kita berbagi aja, karena saya pengetahuan saya juga terbatas ya. Jadi saya cuma berusaha untuk yang saya tahu gitu. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih ya, Dok. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Ya, Dok, Dokter Andri, mungkin mungkin ini saya agak mungkin menyambung pertanyaan Prof. Sim ya. Apakah mungkin maksud beliau tuh apakah pasien tersebut diagnosanya tuh harus sama terus? Misalnya tadi ginjal yin, apakah makanannya akan ginjal yin terus atau kita mengikuti perkembangan pasien, maka diagnosa itu bisa berubah dan makanannya pun juga berubah seperti itu, Dokter Andri? Iya pasti. Itu namanya dynamic diagnosis. Kita periksa terus. Nggak bisa. Saya dikasih bayam terus saja. Nggak bisa. Kemungkinan dia ada sama. Tapi belum tentu. Nah, kita harus tahu. Karena kebanyakan kita harus lihat. Bisa aja dia itu bukan hanya di ginjal kiri. Mungkin tersamar. Nah, kita harus periksa terus. Terus sampai kita. Jadi sangat berhati-hati loh pemeriksaannya. Kalau misalnya Dr. Sony pernah menceritakan ya pengalaman beliau ya, dia itu kalau lagi winter ya, keringetan loh. Lagi meriksa pasien. Keringetan loh, saking takutnya loh, salah. Kenapa? Kalau salah itu kita bilang crime itu. Kalau salah ya, jadi itu sangat berhati-hati sekali kita. Bahaya kita, pekerjaan kita itu sangat berbahaya karena nyawa pasien di tangan kita. Jadi pemeriksaan terus.
Jadi kalau misalnya kita periksa tetap itu kidney yin, oke, kita terusin. Kalau memang bukan kidney yin, ganti. Kita harus tetap kan, seperti pasien, misalnya di refer, pasien saya refer ke dokter Arya. Apakah dokter Arya berdasarkan, oh, itu dokter Andri bilang itu apa itu pulse-nya? Oh, ini. Oh, diagnosisnya apa? Oh, livernya hiperaktif, liver young. Oh, oke ya. Langsung disambat aja, begitu. Betul? Kita cek ulang ya, betul? Jadi sama, begitu di praktek kita juga sama. Jadi setiap kali dia datang, atau setiap kali kita periksa, kita harus cek, sama enggak? Kalau nggak sama, berarti mungkin bukan itu. Nah, maksud saya ketepatan itu ya, memang itu seperti kita training ya. Training itu seperti orang latihan kungfu. Berapa tahun tuh orang latihan kungfu, begitu dia pukul itu kayak Bruce Lee. Kan nggak bisa semua orang seperti kayak Bruce Lee, betul? Langsung dia pukul, langsung retak, dia punya tembok di dalam. Nggak bisa kan? Nah, kita sabar, saya bilang. Sabar, nggak apa-apa. Cek terus. Cek lagi, cek lagi, cek lagi. Nggak masalah, itu hidup kita kan begitu. Diagnosis kita cek. Dan kita pengetahuan kita, saya ulang lagi ya, bagus itu pertanyaan Prof ini ya. Kita harus lihat lagi, channel affinity-nya apa, di organ mana. Kita harus tahu warna, kita harus tahu dia punya direction, semua. Gitu. Dan itu saya asumsikan, peserta udah tahu itu semua. Ya kan? Jadi saya cuma mau menceritakan. Nanti mungkin lain kali ada orang lain lagi yang menceritakan, oh keberhasilan dia gitu. Bagus gitu. Kita, oh iya bagus. Kita berarti banyak menolong orang. Betul? Nah itu loh pesan saya tuh. Karena kita itu kan saling mendukung ya. Supaya kita ya berbagi suka duka lah. Karena kehidupan praktisional itu it's very lonely. Nggak ada yang tahu kehidupan kita gitu. Oke? Bisa, benar, bisa ya, Dokter Arya terjawab ini mudah-mudahan. Kalau enggak nanti saya usahakan saya jawab lagi. Terima kasih. Ya, memang kalau dibilang tuh banyak yang bilang ya, memang kalau pengobatan TCM tuh lebih ke subjektif dari ini ya, ketelitian dari praktisinya ya, Dokter Andri ya. Kalau berbeda dengan kedokteran, ya kalau kedokteran kan istilahnya lebih ke objektif. Jadi hasil labnya bisa dibaca ke dokter-dokter lain, ya kan, ngikutin misalnya hasil CT scan-nya semua sama, ya kan. Jadi langsung istilahnya dokter lain tuh langsung ya berdasarkan hasil itu bisa langsung obatin gitu, istilahnya nggak perlu periksa ulang. Sementara mungkin kalau secara Chinese medicine ya kita lebih, karena alat diagnosanya kan ya diri kita sendiri ya, alat diagnosa itu diri kita sendiri. Jadi emang lebih ketepatannya tergantung dari si praktisi. Maka mungkin dari praktisi TCM yang satu dengan praktisi TCM lain mungkin bisa berbeda diagnosanya karena ya alat diagnosanya ketepatannya mungkin ya berbeda. Mungkin yang satu lebih berpengalaman, lebih teliti ya, atau mungkin satu masih belum seteliti itu atau belum terlalu berpengalaman sehingga diagnosanya bisa berbeda. Ya, mungkin begitu Dokter Andri, perbedaan diagnosa ya antara kedokteran Chinese medicine dengan kedokteran barat seperti itu. Ya, jadi memang mungkin teman-teman di sini juga pernah ada yang ikut seminar Dokter Sony ya. Makanya Dokter Sony itu ya maupun Dokter Andri istilahnya istilahnya tidak mau karena sangat subjektif ya, sangat subjektif. Karena takutnya itu bisa disalahgunakan lah, misalnya dibilang misalnya Dokter Sony selalu ngomong misalnya di kasus-kasus, contoh kasus beliau orang dengan diagnosa liver lemah misalnya dengan bayem, nanti semua orang liver lemah bayem semua gitu kan. Ini yang bahaya sebenarnya, yang tidak mau terjadi ya oleh kita semua seperti itu. Jadi memang tujuan dari Dokter Andri maupun Dokter Sony mengadakan webinar sharing-sharing ke kita adalah untuk supaya nih kita sebagai praktisi TCM itu lebih percaya diri ya, lebih semangat untuk kembali belajar, melatih skill diagnosa kita, melatih skill terapi kita, sehingga ketika setiap pasien datang kita memiliki fondasi cara diagnosa yang sama, ketepatan yang sama. Ya mungkin seperti itu Dokter Andri Lim ya. Betul. Karena kalau misalnya saya periksa dengan Dokter Sony berdua gitu ya, hasil kita harus sama. Misalnya saat pasien ini datang, kita berdua periksa.
hasil kita harus sama. Kalau tidak sama, salah satu salah. Harus sama. Kan alatnya yang rusak, itu ketemunya harus yang benar. Yang rusak mana? Kayak saya bilang kayak ban. Kayak ban tronton. Bannya kan sama itu. Yang periksa kalau benar, bannya sama yang bocor di mana. Ya kan? Objektif itu kan. Alatnya kan sama, orangnya sama. Biarpun periksanya orangnya beda. Nah, kemampuannya beda itu kalau menurut yang saya tahu. Kan sedangkan di TCM aja di Nanjing diceritakan ada 3 level. Zaman dulu aja ada 3 level. Berarti mereka sudah tahu kemampuan orang itu beda dan nggak masalah. Dan pasien-pasien kan datang ke praktisi-praktisi yang berbeda. Ya kan? Misalnya dia memang bagusnya di bidang mana gitu kan. Nah, dia akan banyak pasien datang ke sana gitu. Kalau dia gagal terus, pasiennya nggak akan datang kan? Betul? Kan semua pasien, apalagi di sini bule-bule itu kan. Masa iya bule bisa ditipu? Udah datang ke hospital terus. Ya kan? Ada reportnya. Di sini ada report semua. Begitu datang semua pakai report. Nah, nanti kalau udah bagus nggak bagus, hasil kita bukan dicek dengan praktisi loh nantinya. Dicek di hospital, bagus nggak? Lebih susah lagi kan? Bagaimana Dokter Arya? Ya. Ya kan? Lebih susah di New Zealand dengan bule-bule kan? Nggak bisa, masa iya orang asal dari Indo nipu orang bule, hebat lah kita bisa nipu orang bule gitu kan? Nggak mungkin dong. Dia periksa langsung ke hospital, dia cek hasilnya gimana nih, ya kan? Oke, Dokter Andri, masih ada waktu nggak untuk pertanyaan? Boleh, silakan. Ini mungkin ada saya, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung lagi, atau saya akan coba ada pertanyaan dari chat ya dulu ya. Dari chat ada yang pertama ini dari Narotama ya. Narotama, mohon informasinya pada kasus terminal yang ditangani tadi, penggunaan konsumsi sayurnya dibuat seperti apa? Apakah dibentuk lalapan atau di blender atau seperti apa? Dan ketika disarankan mengkonsumsi sayur, apakah keadaan pasien tersebut memiliki tipe panas di kondisi tubuhnya atau tidak? Ya itu, Dokter Andri. Ini mahasiswa atau praktisi nih? Saya kurang tahu nih. Mungkin apa Narotama bisa. Nanti saya jawabnya. Mahasiswa, Dok. Oke. Jadi gini loh. Tidak masalah dengan cara pengolahan. Yang penting kita harus tahu di organ mana yang kita harus tambah. Mau panas mau dingin itu kita harus tahu dari pemeriksaan. Jadi tidak masalah mau digoreng, mau direbus, mau kita bilang di blender biar enak gitu, nggak masalah. Itu panas dinginnya itu menurut pemeriksaan, oke? Dan bukan hanya panas dingin, defisiensi ekses harus tahu, dan nanti harus tahu dari pengamatan 4 diagnosis itu lagi, yang mana yang kita harus utamakan. Jadi kita harus mengambil keputusan loh semuanya ini. What is the decision making based on this 4 diagnosis method? It's not only rely on one particular one. Jadi kita harus tahu semuanya. Jadi tidak masalah ya mau diolah di mana, mau panas mau dingin itu keadaan badannya itu panas dingin itu kan teori ya untuk supaya kita tahu nih mau panas mau dingin. Kalau dia udah terminal, kebanyakan sih dingin lah, nggak mungkin panas. Oke? Nggak mungkin. Baik. Betul? Coba pikir, benar? Dipegang juga pasti dingin dia. Iya. Ya kan? Kecuali dia banyak dahak, mungkin dia panas jadi panas, tapi asal mulai tetap dingin. Iya. Kan Qi-nya udah banyak habis, tetap dingin dong. Nggak mungkin ya, dia panas. Betul? Iya. Oke. Oke. Terima kasih, Dok. Oke. Sama-sama.
Ya, berikutnya ada dari Zhang nih di kolom chat. Dokter, saya pernah gagal menanam embrio IVF dan masih ada embrio belum ditanam. Saya baru operasi miom beberapa bulan lalu. Kira-kira sebelum proses menanam embrio, apa yang perlu saya perhatikan? Terima kasih. Oke, ini sebaiknya berkunjung ke praktisi yang saya bilang itu, mungkin ke Prof atau ke Arya yang sudah tahu dan pengalaman, jadi tahu pemeriksaan yang tepat. Karena dari pembicaraan itu ke Western Medicine ya, dari siklusnya itu semuanya kita ada belajar, tapi kita tidak mau pergi ke Western Medicine-nya, kita ke Chinese Medicine-nya. Bagaimana keadaan organ dari tubuh wanita ini, apakah keadaannya itu di organ mana yang perlu diperkuat, harus dicek. Kalau hanya membicarakan ini, saya tidak bisa langsung membuat suatu formula, karena nanti baliknya lagi, saya tanpa preskripsi diagnosis, loncat ke conclusion mengobati. Salah saya. Berarti apa yang saya ceritakan semuanya nggak benar. Ngerti maksud saya? Jadi saya tidak bisa memberikan, oh ini buat apa nih sekarang ini? Harus dicek. Jadi mungkin datang ke Dr. Arya atau ke Prof, atau ke praktisi-praktisi yang nanti ada di sini atau di mana yang mungkin yang mengerti tentang diagnosis yang benar ya. Dan kalau dia hanya jump conclusion, bayam nih, Anda hanya makan bayam, udah, jangan cari praktisi itu, oke? Itu udah pasti nggak benar itu, oke? Ya. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya dari Hajar Kurunfuli Asfi. Selamat malam, Dok. Izin bertanya untuk kasus diabetes dengan defisiensi yin. Ada muncul ulkus diare jempol kaki dengan kambuh berulang. Saran food terapi apa yang bisa diberikan? Terima kasih. Tadi ini Arya bisa jawab ini. Tadi kan saya udah bilang. Betul? Ya. Ya itu Oke. harus Siapa yang mendiagnosis yin deficiency? Oke. Yin deficiency di mana? Di organ mana? Betul? Karena dari organ mana itu kita bisa tahu prescription yang benar. Yin deficiency di mana? Saya nggak tahu. Tanpa pemeriksaan, saya tidak tahu. Oke? Sedangkan pemeriksaan aja butuh, saya ingatkan nih, untuk praktisi-praktisi. 10 kali minimal untuk tahu diagnosis. Kalau Dr. Sony sama saya, kira itu karena di New Zealand kita, ya kalau 10 kali mungkin agak berat mereka. Ya kita memaksakan diri 5 kali. Paling enggak, minimum. Oke, untuk diagnosis saja ya. Jadi, saran saya, cari diagnosis dulu, dan karena saya di sini, saya nggak bisa diagnosisnya. Oke, saya harus ketemu orangnya, kan ada diagnosis method, inspection, osculation, smelling, semuanya itu saya nggak bisa. Oke? Jadi, cari praktisinya, terus yang tepat, dan bagaimana tahu praktisi yang tepat, cari mereka yang punya pengetahuan itu. Yang saya ceritakan, nanti didengarkan lagi, atau enggak slide-nya kan ada tuh, saya bicarakan, ya. Oke. Berikutnya dari Pak Oi Hermanto. Apakah diagnosa dalam chapter 16 Chen Yao Ching Zung Lun ditambah diagnosa banding dengan diagnosa Western untuk mengambil kesimpulan, atau cukup yang di chapter 16 langsung kesimpulan? Kesimpulan untuk apa nih? Mungkin untuk, saya tahu nih nggak dibilang. Mungkin Pak Oi Hermanto masih mendengarkan? Ya coba Ya. Bisa kalau misalnya mungkin di-elaborate sedikit ya. Ya, kesimpulan untuk mengambil satu keputusan seperti kasus tadi yang terminal tadi. Apakah itu perlu diagnosa banding dari Western? Begitu maksud saya. Oke. Kita tidak memakai diagnosa banding karena kita tidak bisa. Tapi result-nya itu yang kita bisa bandingkan sebelum dan sesudah. Kita nggak bisa berdasarkan brainstem-nya, kita periksa pakai tangan, palpate kepalanya.
Kita nggak bisa tembus kepalanya seperti mesin. Kita hanya bisa pakai diagnosis method kita secara TCM. Jadi kita tidak bisa membandingkan dengan cara Western medicine. Tapi resultnya kita bisa tahu before after. Kayak yang BrainStem, setelah dia di scan lagi, 2 kali loh scan-nya, udah nggak ada kankernya. Itu. Apakah ini bisa ini? Jawaban saya. Jadi tidak bisa kita membandingkan diagnosis dia. Kalau dia kasih diagnosis dia brain scan after chemo kena ini kita bandingkan. Kita gimana? Kita nggak ada obat Western medicine satu. Kita adanya kan pengobatan secara tradisional Chinese medicine kita gitu. Jadi kita berdasarkan apa yang kita pelajari dan kita lakukan dan hasilnya itu kita bandingkan. Itu bisa. Oke? Ya. Oke, mungkin cukup menjawab ya Pak Oi Hermanto ya. Ya, cukup. Ya. Ya, cuma maksud saya tadi kan kalau di Tiongkok itu kan sekarang pemeriksaan selain diagnosa menurut TCM itu kan dia juga ada diagnosa penunjang Western seperti pemeriksaan darah, CT, USG untuk tambahan, kemudian kita ambil kesimpulan begitu. Apakah yang di New Zealand ini hanya cukup itu TCM diagnosa saja, gitu maksud saya tadi. TCM diagnosa saja. Yang cek darah, cek itu nantinya penguat atau mereka yang datang itu dia mau ambil cek darah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Misalnya dia bilang white blood cell-nya begini-begini, kita mau ngapain coba? Kita tambah darahnya berdasarkan dia punya diagnosis. Kita nggak bisa dong. Betul? Ya. Kita nggak bisa dia bilang, oh white blood cell-nya kita tambah apa gitu. Bayam gitu. Berdasarkan kita bilang bayam, nggak dong. Kita harus periksa berdasarkan kita bilang periksa ulang apapun. Lagi pemeriksaan ulang kita yang berguna untuk mendapatkan efektivitas atau mendapatkan result yang kita mau capai. Oke? Ya, terima kasih, Dokter. Sama-sama ya. Oke, ini masih ada sedikit waktu ya. Ini dari Bu Sri Sunarti di kolom chat. Selamat malam, Dok. Ada klien habis operasi payudara tadinya 2,5 bulan luka belum nutup-nutup. Ternyata suka makan macam-macam buah dan jus. Setelah pisang di stop, luka mulai mengering dan menutup. Kalau dari lidah terlihat pucat, kondisi defisiensi darah dan energi. Apa memang nggak disarankan makan daging ya dok? Dari dokter Western Medicine juga dilarang. Pertanyaannya, apakah memang nggak disarankan daging-dagingan untuk kondisi tubuh yang lemah ya dok? Alasannya apa ya? Apa karena organ pencernaan dan lemah sehingga susah mencerna? Terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus. Tadi saya ada diskusi dengan Dr. Arya juga. Yang terminal-terminal ini, mereka itu kalau kita pikirkan aja secara observasi, mereka itu badannya kuat atau lemah? Lemah ya. Nah, sedangkan orang-orang yang makan daging itu, atau kita bilanglah kekuatan untuk mencernanya itu kuat gak? Ya, mereka lebih kuat ya. Dan mereka sedangkan ususnya aja udah lemah, dipaksa. Nggak bakal kuat itu. Mau dia di jus atau minum apapun, nggak kuat dia badannya. Nanti dia malah jatuh. Ya kan? Di chapter Nanjing atau Neijing itu ada itu soal yang orang-orang, biasanya orang-orang kerajaan itu yang makan-makan yang mewah itu ya. Kita bilang animal fats atau apa-apa. Nah, itulah yang biasanya ada masalah itu. Jadi, ya kalau yang udah terminal itu, saya sarankan, kalau saya ya, dan juga itu tergantung praktisinya, bisa nggak menyarankan, itu susah lagi, itu salah satu lagi nanti. Bisa nggak dia mau mendengarkan gitu. Bahwa, oh, kamu harus makan ini ya, biarpun tepat nih diagnosisnya, kan saya bilang, pasien at fault. Nggak mau dia. Dia bilang, iya, dia nggak lakukan. Nah, salah siapa? Jadi kita juga harus ada kemampuan kita untuk meyakinkan pasien kita. Betul?
Jadi ya kalau soal nanti balik lagi ke makanan itu, ya kalau daging-dagingan, ikan-ikanan semua ya kalau saya pribadi ya dihindarkan ya. Kalau mencapai kasus yang bagus itu. Makanan-makanan vegan lah kalau saya bilang nih, plant based. Kalau saya lebih mengutamakan plant based. Food therapy itu kan dia bilang berdasarkan makanan. Makanan biasanya itu kita bilang herbal. Herbal itu ada tanamannya nggak? Ada binatangnya nggak? Biasanya sedikit. Apalagi sekarang kondisi sekarang ini mahal kan? Itu dia obat-obat dari bahan-bahan binatang. Yang sayur-sayuran malah lebih murah. Murah meriah. Oke? Ya. Oke. Terima kasih. Masih ada pertanyaan di kolom chat. Nah, sebentar. Ini dari Satrio. Ada kasus pasien pasca kolesistektomi, operasi kantung empedu, ada keluhan penyerta GERD, hasil diagnosa nadinya wiry pada stomach, posisi di permukaan, ekses yang, dan scatter pada liver, posisi di middle. Nah, bagaimana mengatasi wiry itu dengan makanan dengan karakter energi heat atau bagaimana, Dok? Karena saya coba sarankan konsumsi kunyit, tapi hasilnya mual. Setelah saya ganti dengan pisang untuk cooling, ternyata merasa adem dan nyaman. Sebenarnya peristiwa ini penjelasan bagaimana, Dok? Terima kasih. Oke. Tadi kalau yang saya ceritakan, diagnosisnya tepat. Ada resultnya. Kalau resultnya salah, berarti informasi yang Anda katakan ke saya itu salah. Kalau nanti saya sarankan, berarti saya yang salah. Betul? Tadi dia bilang di intestine ya, udah dikasih kunyit, salah. Berarti diagnosisnya salah. Dan kita nggak boleh kasih ini salah, kasih yang lain salah. Tidak boleh. Jadi periksa dulu. Kalau masih belum bisa, jangan dikasih advice makanan atau herbal atau apa. Kenapa? Yang saya tahu, yang saya pelajari ya ini mungkin bisa berguna ya nanti ya dengan pasien-pasien yang lain atau juga dengan praktisi yang lain. Jadi gini loh, yang namanya herbal atau makanan itu tuh udah dalam. Yang pertama itu tuina di luar, oke? Kemudian agak ke dalam dikit pakai jarum, sampai dia lebih dalam lagi pakai herbal atau pakai yang makanan. Tapi nggak boleh salah. Kalau salah masuk ke dalam, hancur organnya. Jadi bukan hanya bilang, oh makanan begini-begini, enggak. Nah kalau tuina kenapa hanya di luar? Kalau masuk ke dalam lagi sakit dia, teriak dia, kabur dia, nggak bakal datang lagi. Jadi dia hanya di permukaan. Kemudian middle, jarum. Mau ke dalam lagi, mau masuk tulang mana? Nggak bisa tembus tulang, retak tulangnya kan. Mau masuk ke dalam kemana lagi? Levelnya pakai herbal. Atau kita bilang itu, lebih kita bilang, nanti teori Sansemiao lagi kita balik. Prescribe food before you prescribe herbal. Kenapa? Kalau food yang nggak bisa, baru herbal. Ada itu, nanti dicari. Oke, Sansemiao. Di food terapinya Sansemiao dikatakan itu. Oke? Jadi, kita harus tahu ketepatannya. Jadi itu tetap, kalau saya bilang, dari ceritanya aja, berarti diagnosisnya harus dicari lagi yang benar. Oke? Ya. Terima kasih. Oke, masih ada dari S1 DU Rituan Tanus, semester 4. Boleh tanya untuk sesi diagnosa per satu pasien itu kira-kira habis berapa waktu, berapa lama ya? Terima kasih. Per sesi? Sesi diagnosa per satu pasien itu kira-kira habis waktu berapa lama? Oke. Kira-kira kalau saya ya, itu kan 5 kali ya. Jadi kita bagi dalam 5 kali itu atau 10 kali. Kita cek. Dan tergantung dengan pasiennya. Apalagi keluhannya. Ada yang pasien dia ngomong terus setengah jam. Ada yang pasien diam, nggak mau ngomong. Oke?
Jadi kita periksanya dengan apa? Kita tunggu. Atau enggak, mungkin saudaranya yang cerita. Atau siapa lagi yang cerita. Jadi kita harus tahu. Kita kasih waktu dia antara 30 menit sampai 45 menit. Kita periksa. Cara periksanya, kalau dia nggak mau ngomong, kita tanya. Kita observasi, kan? Kita cek. Terus kita tanya. Kita question. Kenapa ini kamu? Ada apa masalah, apa yang saya bisa bantu? Kita question. Kita interogasi dia. Nah, kemudian nanti ada yang kita bilang smelling, listening. Dia ngomongnya apa? Jadi kira-kira, kita nggak bisa bilang kira-kira berapa lama, tergantung pasiennya. Kita kasih waktu. Kalau di sini 45 sampai sejam lah, kita kasih waktu untuk diagnosisnya. Setiap sesi, ya. Jadi tergantung pasiennya. Pasiennya kayak gimana? Kalau pasiennya chatty, dia tell, oh, I have problem here. Easy. Pasiennya kalau lama, diagnosis kita juga lama. Dia diam gitu kan. Nah, apalagi kalau kita pintar itu, kita diam itu, C-nya itu banyak atau enggak? Dikit. Ya, udah kan, observasi itu, udah kan. Nah, itu termasuk diagnosis method kan. Salah satunya, oh, C-nya nggak bagus nih. Nah, begitu udah gini, nanti bilang sama saudaranya, C-nya nggak bagus. Wah, ini hebat juga nih dokter Arya nih. Udah tahu C-nya nggak bagus. Iya, dia kecapean terus. Wah, hebat ya. Nggak pernah bilang dia capek, udah tahu C-nya. Gimana? Dia nggak ngomong kan. Diam aja. Bagaimana saya tahu? Ada teorinya kan, kita baca buku kan. Cerita, di buku-buku itu diceritakan bagaimana. Nah, itu belajar teori lagi. Nggak masalah. Itu adalah kewajiban kita. Kita belajar sampai kita meninggal. Oke? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Dr. Andri. Ya, udah waktu sudah cukup malam. Terakhir dari Satrio, apakah food therapy bisa menggantikan herbal atau sifatnya seperti melengkapi? Oke. Kembali ke ajaran San Semiao, oke? King of Medicine, ya, San Semiao ya. Kalau yang praktisi udah tahu lah ini. Kalau yang student yang belum tahu, nanti cari San Semiao itu apa? Tanya Dr. Arya, oke? San Semiao itu adalah praktisi hebat ini. Dia mengatakan yang pertama adalah menggunakan makanan. Food therapy. First, use food therapy. If you cannot treat that with food therapy, then you're going to use the herbs. Kenapa? Karena kalau herbal itu kita bilang tingkat kita bilang toxicity ya, secara toxicity levelnya itu nggak boleh dimakan terlalu lama. Safe-nya itu makanan untuk long term ya, kita bisa pakai bisa berapa lama gitu. Itu lebih safe. Coba pikir kalau makan bayam. Kalau salah makan bayam paling sakit perut ya, mungkin ya, atau mungkin kekenyangan. Coba kalau salah makan ginseng, kebanyakan jantungnya berdebar terus ya. Bahaya kan? Misalnya gitu. Jadi ya kita bilang relatively safe if you use food therapy. But in saying that, if you have a terminal problem, you don't bargain with people's life. Okay? Jadi pesan saya nih, every patient life is precious. And they are the most important one. Okay? So treat them as if you are treating your own life or your family's life. Okay? Your dear one. Okay? So be very careful each time when you diagnose. Be very careful every time. Because if you did something wrong, you got problem. Biarpun food therapy ini ya, tetap aja sama. Apalagi kita ngomong terminal nih ya. Kalau yang nggak terminal sih, dia makan salah banyak juga sakit perut aja paling ya. But if you're talking about terminal, chronic patient, they don't have enough qi and blood. If you put the wrong one, you are a murderer, not a practitioner. Okay? Betul? Alright. Jadi saya ini ya,
kita bilang nih sebelum saya tutup, mungkin nanti Arya yang ini ya, conclusion atau gimana ya, oke? Ya, saya serahkan ke Arya nih ya, conclusion-nya. Ya, tadi yang Dr. Andri katakan ya, jadi kita sebagai praktisi, ya terutama praktisi TCM, ya kita harus mengobati pasien seperti kita mengobati keluarga kita sendiri, ya keluarga kita, saudara kita sendiri. Ya, jadi benar-benar kita tuh melihat satu masing-masing pasien itu benar-benar kita harus periksa dengan benar, kita diagnosa dengan benar, ya kita terapi dengan benar, seakan-akan kita menterapi, ya istilahnya orang kita sayangi ya, saudara atau keluarga kita sendiri. Sebab kalau kita salah, ya kata tadi Dr. Andri bilang, kalau kita salah mendiagnosa dan kita memberikan terapi yang salah, ya kalau untuk kasus terminal ya, kalau kasus yang sudah berat dan gawat, ya kalau kita salah terapi, itu malah bisa membahayakan nyawanya, ya dan bahkan mungkin kita bisa menjadi seorang, kalau dibilang itu seorang pembunuh, jadi bukan seorang terapi, bukan seorang terapis, ya. Ya mungkin sebagai penutup, ya saya mungkin bisa ambil kesimpulan ya dari webinar kita pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini sebenarnya Dr. Andri lebih ke sharing ya, bahwa penggunaan terapi makanan ya, food therapy dalam TCM memiliki khasiat atau efektivitas yang mungkin kalau dibilang tuh sama bagusnya ya dengan cara-cara terapi yang lain. Bahkan mungkin food therapy ini sebanding dengan herbal. Kalau tadi dikatakan oleh Sun Sumyao ya, bahwa kita bisa menggunakan makanan dulu ya sebelum kita memberikan herbal, karena tadi yang disebutkan makanan itu dia langsung masuk ke dalam ya. Kalau kita menterapi luar ya kita bisa pakai pijat ya atau trina ya. Kalau terapi di tengah ya kita bisa pakai akupuntur. Tapi kalau untuk mengobati penyakit dalam atau penyakit-penyakit yang sudah masuk organ dalam, kita harus pakai yang harus dimasukkan ke dalam tubuh ya, bisa dengan herbal dan juga makanan ya. Makanan kalau kita tahu ya, ada salah satu bait yaitu Yao She Tung Yan, yaitu makanan dan herbal itu berasal dari sumber yang sama. Ya, jadi jika kita melihat suatu makanan sebagai makanan, dia akan jadi makanan. Tapi ketika kita menggunakan makanan sebagai obat, maka dia akan menjadi obat. Seperti itu. Dan satu lagi pesan dari Dr. Andri, bahwa kita sebagai praktisi harus terus-menerus melatih skill ya, kemampuan diagnosa kita. Sebab yang berbeda ya dengan kedokteran barat. Kedokteran barat mereka mengandalkan diagnosa ya dari ada pemeriksaan lab, pemeriksaan penunjang, CT scan dan lain-lain. Ya, namun kita sebagai praktisi TCM, alat diagnosa kita adalah diri kita sendiri ya, dari 4 cara pemeriksaan tadi ya, pengamatan, mendengarkan dan membaui, dan peraba nadi, lalu bertanya. Itu semualah alat diagnosa kita. Sehingga kita sebagai praktisi kita harus terus melatih, istilahnya mengupgrade ilmu kita, skill kita, sehingga alat kita ini ya, alat diagnosa kita ini, yaitu tubuh kita ini, panca indera kita ini semakin lebih precise, lebih teliti, sehingga ketika kita menangani pasien, ketika kita bertemu pasien bisa lebih mendapatkan diagnosa dengan lebih tepat, sehingga terapi yang kita berikan pun juga efektif ya, dan tepat. Mungkin itu Dr. Andri, silakan sebagai penutup bisa mungkin menyampaikan 1-2 patah kata sebagai penutup pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Dr. Arya. Ya, saya berharap akan ada manfaat dari sharing kita ini. Dan saya tidak bermaksud mengatakan bahwa setiap orang ini sama, dan apa mungkin yang kata-kata saya itu mungkin ada senior mungkin ini ada sesuatu yang menekankan diagnosis, tapi itu memang yang kita lakukan. Jadi just hanya a reminder. Okay? If you think something is not right, then revisit again. And don't be like feeling tired. Okay? Do it again and again and again. If you feel bored, that means it's not your profession. Our profession, every time, check again. Okay? Every time, recheck. Okay?
Don't forget. Right? There is nothing special about that. Right? We just need to make sure we are there for them. Okay? Without the patient, we are nothing. They are the most important one, just like our close dear one. I treat every single of my patient like my children, whether they are 20, 30, or 80 years old, or 93 years old. They're all my kids. When you treat your kid, what will you do if someone who have a family? You worry, right? You're not worried about your neighbor, right? Or your wife, or anyone close to you, okay? So that's all. So always, if you have this in mind, I'm sure you will progress, okay? And you don't feel tired. You are doing more. You'll be happy to do that, right? Okay? Do everything from your heart. And don't be arrogant. Be humble. Okay? Patient is your teacher, right? And be grateful they give us opportunity. Okay? That's all I could say. Okay? So if you remember that, I hope in the future, everyone could be what we call that superior practitioner, right? 9 out of 10, right? So thank you so much for the chance to come and share the knowledge. If anything I said may be unsatisfactory, or anything that is maybe not into your heart, I would say sorry, right? Because maybe it's not as what people expected, but the truth, it should be the truth. We need to tell, right? And hopefully the truth will reveal by itself, right? And thank you so much. Any other question later on, you can direct that to Dr. Arya, because he's closer to you. All right? And don't forget, remember what Sonny Ambudi said. If you guys follow Sonny Ambudi's teaching, okay, don't forget, listen again, and nothing goes wrong. Up to now, his word, his teaching is still vivid in my mind. I'm using it every day. Okay? He gave everything already. It's sad that he is not there anymore to guide us. Okay? So he's there. He put everything there for you. But it's up to you to look into it. Okay? He spent all his energy, everything. And the practitioner want to learn, you remember him and learn carefully. I will think you'll be very successful. Right? That's all for me. And is it morning now? Now my time is almost 3 o'clock in the morning. All right? Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Alright? Ya. Okay. Ya, terima kasih Dr. Andri ya. Jadi ya Dr. Andri berpesan kepada kita supaya terutama sebagai praktisi TCM, jangan pernah bosan-bosan untuk belajar, terus mengupgrade ilmu, ya jangan pernah bosan, karena ya itulah kehidupan kita, ya kita terus bersama pasien, bertemu dengan berbagai macam penyakit, ya, dan kita harus periksa ulang, kita cari diagnosa, ya, dan ya itulah kehidupan kita ya. Kalau pasien belum sembuh berarti diagnosa kita belum tepat, ya, dan cari lagi diagnosanya sampai tepat, jangan pernah bosan, terus belajar, terus berilmu, sebab tanpa pasien ya kita bukanlah siapa-siapa, ya kita bukan siapa-siapa, sebab pasien kita itu adalah, kalau dibilang itu adalah guru kita, ya pasien kita adalah guru kita,
mereka telah memberikan kita kesempatan untuk terus mengupgrade ilmu kita, ya, sehingga jangan disia-siakan, dan obatilah setiap pasien datang seakan-akan seperti mengobati keluarga kita atau saudara kita yang kita sayangi. Ya, atau mungkin tadi seperti Dr. Andrin bilang, setiap pasien dianggap seperti ya anak-anaknya ya, anak-anaknya. Jadi, kalau kita mau merawat anak-anak kita, ya kita harus merawat dengan sepenuh hati. Ya, jadi jangan dianggap seperti angin lalu ya, tapi harus kita mengobati dengan seksama, dengan teliti, ya seperti seakan-akan mengobati keluarga kita masing-masing sendiri-sendiri. Ya, mungkin itu ya kesimpulannya. Lalu bagi teman-teman yang belum sempat mendengarkan dari awal, bisa nanti akan saya upload webinar pada malam hari ini di YouTube Indoticium Center. Lalu di YouTube ini juga saya ada rekaman-rekaman YouTube yang lain ya, terutama tadi dari Dr. Sonia Budi juga dulu. Beliau sering mengadakan webinar juga, ya sudah saya upload juga di Indoticium Center. Pengalaman beliau banyak sekali, ya bisa didengarkan berulang-ulang. Ya, saya pun sendiri juga masih sering mendengarkan pengalaman beliau, Dr. Sonia Budi, dalam mengobati pasien-pasiennya. Dan setiap kali saya dengar, sepertinya semakin membuat saya tuh ingat lagi, dan istilahnya membuat semakin saya semangat lagi untuk terus mengupgrade ilmu lagi, membaca buku lagi. Ya, jadi yang pernah bosan-bosan, dan itu mungkin kata-kata penutup pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir, yang sudah malam. Ya, selamat beristirahat. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi bersama Dr. Andri Lim ya di webinar-webinar berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga sehat selalu. Dr. Andri Lim juga selamat beristirahat. Ya, sudah subuh-subuh di sana. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Sehat selalu. Ya, dan selamat malam dan sampai jumpa semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih loh, Sir. Terima kasih Dr. Lim, terima kasih Dr. Arya. Ya, sama-sama. Ini ya end meeting ya.